Pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Wayne and Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Prayitno dalam Suhertina, bimbingan konseling adalah suatu proses membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan interpretasi, pemilihan, penyesuaian, serta keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan evaluasi bimbingan konseling adalah penilaian yang dilakukan oleh guru pembimbing dari kegiatan yang telah direncanakannya untuk mengetahui efektivitas yang telah dilaksanakan. B. Evaluasi program konseling di sekolah. Proses konseling di sekolah berfokus pada peran penasihat sekolah dan individu yang membantu hubungan dengan siswa. Ketika profesi bergerak ke tahun 1950-an dan 1960, literatur memberi lebih banyak perhatian pada pengembangan teori konseling dan model praktik. Selain itu, proses kelompok dalam konseling sekolah menjadi terkenal selama periode ini, dimulai dari 1960, yang kelanjutan akuntabilitas muncul sebagai syarat untuk peran dan fungsi penasihat sekolah. Beberapa penulis telah mencatat bahwa konselor sebagai kelompok adalah peserta enggan dalam gerakan menuju akuntabilitas. Tanggapan tipikal adalah konseling hubungan pribadi dan konselor melakukan begitu banyak kegiatan yang saling terkait sehingga tidak mungkin mengukur efektivitas konselor atau mengevaluasi program layanan. Perbedaan dalam kehidupan siswa, orang tua, dan guru. Kredibilitas dan kemanjuran profesi masa depan tergantung pada konselor yang memimpin dan menunjukkan nilai mereka kepada komunitas sekolah dan proses pendidikan. Lombana 1985 mencantumkan beberapa penjelasan yang menunjukkan akuntabilitas. Di antaranya, 1. Kurangnya waktu konselor harus merencanakan dan menilai program mereka. 2. Penolakan untuk mengukur apa yang dilakukan konselor dalam membentuk hubungan. 3. Kebingungan tentang perbedaan antara penelitian dan akuntabilitas. Dan 4. Ketakutan akan hasil apa yang akan terjadi jika konselor mengumpulkan data untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi program yang komprehensif dan akuntabilitas konselor terdiri dari berbagai kegiatan yang dimulai dengan penilaian kebutuhan, evaluasi kegiatan, survei siswa, orang tua, dan guru, skala self-rating, dan proses penilaian kinerja adalah semua bagian dari proses komprehensif untuk mengevaluasi program konseling sekolah dan menilai efektivitas konselor dalam memberikan layanan. Tujuan pelatihan konselor dalam proses evaluasi ini ada 3. 1. Untuk membantu konselor mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan profesional mereka sendiri. 2. Untuk memungkinkan konselor membuat kasus nilai dan nilainya bagi para pembuat keputusan yang merencanakan program dan layanan sekolah. 3. Mengundang konselor untuk berpartisipasi dalam upaya penelitian yang memberikan kredibilitas dan validitas pada praktik yang diterima dan pengembangan profesi mereka di masa depan. Beberapa model dan metode akuntabilitas telah disajikan dalam literatur konseling. Secara umum, mereka menyarankan prinsip dan pedoman berikut. 1. Tujuan program konseling di sekolah harus ditentukan dan disepakati oleh semua yang akan berpartisipasi dalam proses evaluasi. 2. Semua orang yang berpartisipasi dalam atau dilayani oleh program konseling sekolah harus dilibatkan dalam proses evaluasi. Konselor melayani siswa, orang tua, dan guru. Pada saat yang sama, guru berperan aktif dalam program konseling melalui kegiatan bimbingan kelas atau sebagai penasihat bagi siswa. 3. Instrumen dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi harus menjadi ukuran layanan dan tujuan yang valid dari program konseling sekolah. 4. Evaluasi program adalah proses berkelanjutan yang bertujuan mengidentifikasi
layanan bermanfaat, dan metode pemberian layanan yang efektif. Dalam konseling sekolah, strategi untuk melakukan evaluasi berkelanjutan harus dikembangkan dan dinilai sebagai bagian integral dari program komprehensif. 5. Kepemimpinan negara dan lokal yang kuat sangat penting. Penasihat sekolah yang tidak memiliki dukungan dari direktur atau koordinator lokal dan inisiatif negara yang jelas yang mendorong program komprehensif layanan langsung kepada siswa dan metode akuntabilitas yang masuk akal akan ditantang untuk mengatasi tekanan yang tampaknya tidak dapat diatasi untuk melakukan administrasi dan fungsi tidak terkait lainnya. 6. Tujuan utama penilaian kinerja konselor adalah untuk membantu konselor dalam membantu sekolah mencapai misinya. 7. Evaluasi yang mencerahkan dan mendidik konselor tentang kekuatan dan kelemahan mereka dan melibatkan konselor ini dalam membuat keputusan tentang pengembangan profesional mereka jauh melampaui metode yang hanya mengidentifikasi kelemahan dan meminta tindakan personel untuk menghapus tempat penekanan pada peningkatan kinerja terkait pengembangan profesional untuk pendidik individu dan untuk tubuh kolektif pendidik di sekolah atau lembaga tertentu. 8. Baik evaluasi program dan penilaian kerja konselor mengisyaratkan bahwa tindakan akan diambil sebagai hasil dari temuan yang dikumpulkan dalam proses penilaian. 9. Evaluasi paling membantu dan efektif ketika mereka menekankan tujuan positif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis evaluasi program. Evaluasi program terdiri dari berbagai prosedur yang berfokus pada berbagai aspek program konseling sekolah yang komprehensif. Barut dan Robinson pada tahun 1987 menamakan bahwa evaluasi program konseling umumnya dari dua jenis. Ini adalah proses evaluasi dan evaluasi hasil. Tujuan keseluruhan dari layanan ini adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan pendidikan, sosial, pribadi, dan karir mereka. Metode-metode ini mencakup ruang lingkup, proses, dan prosedur hasil yang tersedia untuk mengevaluasi program konseling sekolah. Yang pertama, pencapaian tujuan berfokus pada implementasi strategi dan layanan untuk memenuhi tujuan program yang dinyatakan. 1. Pencapaian tujuan. Tujuan utama ditemukan dalam sasaran dan sasaran yang dipilih untuk program konseling sekolah. Biasanya tujuan dan sasaran ini sebagaimana disebutkan sebelumnya dipilih sebagai hasil dari penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh konselor dengan siswa, orang tua, dan guru. Selanjutnya A. Tujuan terkait pembelajaran. Mengevaluasi jenis tujuan ini membutuhkan pengembangan instrumen dan proses penilaian untuk mengukur pembelajaran tertentu yang diharapkan dan populasi yang dilayani. Misalnya, untuk siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kesadaran karir, seorang konselor dapat membuat kuesioner untuk menilai pengetahuan siswa sebelum dan sesudah berpartisipasi dalam program ini. B. Tujuan teknik layanan terkait layanan. Ada 3 cara untuk mengevaluasi sasaran terkait layanan. Yang pertama adalah hanya melaporkan jumlah kesempatan di layanan yang disediakan. Yang kedua adalah menghitung jumlah orang yang berpartisipasi dalam layanan yang diberikan. Dan yang ketiga itu survei orang untuk mendapatkan pengamatan mereka tentang layanan tertentu. Dan metode yang terakhir adalah ukuran kepuasan konsumen. Nah, sekarang untuk yang hasil belajar. Layanan konseling sekolah membantu siswa untuk mendapatkan informasi, mengembangkan keterampilan coping, menyesuaikan perilaku, dan mencapai tujuan lain. Dalam semua kasus, layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus menghasilkan beberapa hasil yang terukur atau dapat diamati. Dengan kata lain, jika layanan konseling melengkapi proses pembelajaran, kita harus dapat menilai dampaknya melalui hasil siswa. Metode evaluasi program untuk menilai siswa
Hasil siswa dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, evaluasi dapat didasarkan pada seperti setidaknya 85% siswa kelas 8 akan dapat menyelesaikan kartu pra-pendaftaran dengan benar. Jenis hasil ini umumnya didasarkan pada beberapa tingkat yang dapat diterima secara minimum yang diyakini oleh para guru dan penasihat dapat dicapai. Jenis prosedur lainnya membandingkan siswa dalam program tertentu dengan yang belum berpartisipasi. Yang ketiga itu kepuasan konsumen. Dapat mengevaluasi layanan konseling sekolah. Program dapat menggunakan langkah-langkah empiris atau ke ranah kepuasan konsumen. Konselor sekolah menggunakan metode berbeda untuk mengumpulkan data diri siswa, orang tua, dan guru untuk menilai tingkat kepuasan keseluruhan dengan layanan program. Nah, satu cara konselor sekolah menggunakan umpan balik konsumen untuk memengaruhi keputusan tentang program dan layanan konseling. Mereka adalah dengan mengumpulkan hasil dari semua konselor dan merangkum temuan-temuan ini untuk ditinjau oleh administrasi kabupaten dan dewan sekolah. Dengan mendistribusikan evaluasi program, konselor mengendalikan siapa mereka dan layanan apa yang harus mereka tawarkan dalam membantu siswa mencapai pendidikan mereka. Tujuan pribadi dan karir. Yang keempat adalah penilaian ahli. Penilaian pakar tentang layanan konseling sekolah mencakup serangkaian proses evaluasi mulai dari mengamati seorang konselor tunggal dan aktivitas individu hingga mengumpulkan data tentang semua layanan dari program komprehensif di seluruh sistem atau negara sekolah. Beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab oleh konselor dan penyelia adalah: pertama, apa yang ingin kita ketahui? Kedua, siapa yang harus dilibatkan dalam merancang evaluasi? Ketiga, siapa ahli luar yang melakukan evaluasi? Keempat, instrumen dan proses apa yang akan dikembangkan sebagai bagian dari evaluasi ini? Dan yang terakhir yaitu siapa yang akan menerima hasil penelitian dan bagaimana mereka akan digunakan. Oke, selanjutnya yang D, evaluasi konselor sekolah. Dengan meningkatnya perhatian pada kinerja sekolah kami, komunitas pendidikan telah memberikan penekanan lebih besar pada evaluasi dan akuntabilitas personal profesional. Sebagian besar penekanan ini telah dievaluasi guru kelas dan sedikit perhatian telah dibayarkan kepada profesional dan spesialis lain di sekolah. Pentingnya evaluasi konselor adalah studi untuk tindak lanjut 10 tahun tentang efektivitas konselor. Lebih dari 230 konselor yang berpartisipasi dalam penelitian asli 10 tahun sebelumnya menyelesaikan survei demografis dan memberikan izin kepada penyelia mereka untuk menyelesaikan kepuasan dengan kinerja kosong. Total disorot oleh Wiggins dalam bukunya Evaluator untuk mengumpulkan data dan membuat penilaian kinerja konselor sekolah. Masalah-masalah ini membantu mengurangi beberapa masalah utama seputar evaluasi konselor sekolah. Yang pertama adalah menentukan apa yang perlu dievaluasi. 1. Menentukan yang akan dievaluasi. Langkah pertama adalah mengembangkan prosedur evaluasi yang tepat untuk konselor sekolah adalah menentukan fungsi-fungsi penting mereka dan mengidentifikasi kegiatan spesifik yang mendefinisikan fungsi-fungsi ini. Mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dan kegiatan-kegiatan penting dan menentukan standar kinerja memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk proses evaluasi. Langkah selanjutnya adalah merancang dan membuat metode spesifik untuk mengumpulkan data yang dengannya penilaian dapat dibuat tentang apakah layanan telah diberikan dan tingkat kinerja di mana mereka telah diberikan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan materi yang selanjutnya. Nomor 2, cara untuk melakukan evaluasi. Karena konselor sekolah menyediakan berbagai layanan dan kegiatan,
sulit untuk mempersempit atau membatasi metode penilaian kinerja mereka. Tidak seperti evaluasi guru yang sangat bergantung pada observasi kelas, penilaian konselor sekolah bergantung pada beragam metode pengumpulan data dan dokumentasi. Termasuk dalam metode ini adalah observasi, wawancara, kegiatan simulasi, penilaian diri, pengembangan produk, video dan kaset audio, jadwal, umpan balik konsumen, catatan layanan, dan memo aksi personel. Berbagai kegiatan yang diharapkan dari seorang konselor sekolah dan sifat rahasia beberapa layanan dalam program konseling sekolah menimbulkan pertanyaan tentang metode pengumpulan data untuk penilaian kinerja. Untuk alasan ini, penting bahwa konselor dan penyedia bersama-sama merencanakan dan menyetujui metode yang akan digunakan. Idealnya, proses perencanaan ini terjadi pada awal tahun ajaran dan supervisor dan konselor menentukan fungsi utama mana yang akan mendapat perhatian dan bagaimana mengumpulkan data untuk menilai kinerja mereka. Yang pertama, pengamatan. Meski beberapa layanan konseling tidak dapat diamati secara langsung karena sifatnya yang rahasia, kegiatan lain yang digunakan oleh konselor sekolah dapat dievaluasi melalui pengamatan, bimbingan besar dan kelompok kecil. Program pendidikan orang tua dan prestasi dalam layanan guru adalah contoh kegiatan yang dapat diamati oleh pengawas untuk menilai keterampilan instruksional dan keterampilan komunikasi konselor. B. Audio dan rekaman video. Direkomendasikan metode evaluasi lain. Direkomendasikan metode alternatif untuk mengumpulkan informasi adalah melalui penggunaan video atau rekaman audio. Dalam pelatihan konselor sekolah menggunakan video dan rekaman audio untuk menunjukkan keterampilan membantu dasar, dan metode yang sama ini tersedia untuk pengawas dan konselor dalam menilai kinerja pada pekerjaan. Lanjut, dan C, wawancara. Wawancara adalah mewawancarai konselor tentang rencana program, layanan khusus, dan hasil siswa. Penggunaan wawancara yang paling efektif adalah dengan format struktur yang berfokus pada isu-isu spesifik, keterampilan, atau aspek lain dari program konseling sekolah. Wawancara umum yang tidak memiliki fokus khusus tidak menghasilkan informasi yang jelas untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Lalu lanjut, simulasi. Metode lain untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja konselor. Serangkaian simulasi dan pengawas mungkin menentukan bahwa sesi yang disimulasikan cukup untuk mengumpulkan informasi. Sebagai contoh, itu akan menjadi canggung bagi pengamat untuk duduk di sesi penguji individu, dan jika kehadiran pengamat akan membahayakan validitas hasil. Dengan meminta seorang siswa atau orang lain untuk berpartisipasi dalam tes latihan, konselor dapat menggambarkan prosedur pengujian yang tepat, dan pengamatan itu tidak mengganggu pengujian yang sebenarnya. Lanjut, E, penilaian mandiri dan portofolio. Suatu evaluasi tidak lengkap jika tidak mempertimbangkan perspektif konselor. Salah satu cara untuk memasukkan perspektif konselor adalah penilaian diri. Penilaian diri yang jujur dapat membantu penyelia dan konselor dalam mengidentifikasi area fokus awal untuk penilaian kinerja tahunan. Lanjut ke F, produk. Konselor sekolah membuat banyak produk dan laporan untuk sekolah dan program mereka. Item-item ini dapat dinilai sebagai bagian dari keseluruhan proses penilaian kinerja. G,
jadwal dan catatan. Peran konselor sekolah dijelaskan dalam program terencana yang terdiri dari berbagai kegiatan untuk membantu populasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diidentifikasi. Jika ini benar, maka bagian dari evaluasi harus mencakup rencana yang ditulis konselor. Tujuannya, jadwal yang mereka buat, dan catatan yang mereka simpan. Dari semua bukti ini, catatan adalah catatan yang mungkin paling sulit untuk dimasukkan dalam proses penilaian kinerja. Ada 2 jenis catatan yang dapat dibagikan konselor, bagian dari proses penilaian kinerja mereka. Jika mereka mengambil tindakan pencegahan, yang diperlukan adalah catatan keputusan yang dibuat mengenai jenis layanan yang diberikan oleh konselor dan catatan hasil. Dalam semua kasus, ketika konselor berbagai jenis catatan ini, identifikasi klien harus dihapus dan anonimitas klien dipertahankan. Tujuan dari berbagai jenis data ini bukan untuk mengetahui siapa yang telah menerima layanan, tetapi untuk menilai masalah apa yang telah ditangani oleh konselor. Mengapa konselor memilih layanan yang tertentu dalam membantu dengan masalah ini, dan apa hasil dari layanan yang diberikan. Dengan meninjau jenis-jenis catatan ini, seorang pembimbing dapat memberi saran dan mendukung konselor sekolah tentang keputusan klinis dan program yang telah dibuatnya. Memo personil. Akhirnya, dokumen lain untuk dimasukkan ke dalam nota penilaian kinerja yang digunakan untuk mengutip contoh-contoh spesifik di mana seorang konselor belum memenuhi standar kinerja. Memoranda seperti ini digunakan ketika konselor tampil dengan cara yang tidak memuaskan dan rencana untuk perbaikan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam kasus di mana rencana untuk perbaikan pada akhirnya tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan, tindakan untuk mengakhiri atau ditugaskan kembali konselor mungkin diperlukan. Memo kunjungan, konferensi, dan rencana aksi serta dokumen lain yang diajukan selama fase proses penilaian ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konselor individu. 3. Objek yang akan dievaluasi. Salah satu cara untuk menciptakan prosedur penilaian kinerja yang tepat adalah agar kepala sekolah dan pengawas konseling bekerja sama dalam evaluasi konselor sekolah. Dalam model koperasi seperti itu, kepala sekolah dan pengawas secara bersama menilai konselor dan menggabungkan bakat mereka dalam menawarkan supervisi program yang memadai. Sekolah yang merancang model kolaboratif evaluasi konselor memastikan bahwa pengawasan administratif oleh kepala sekolah menandai, dan pada saat yang sama mereka mendorong pengawas klinis dan teknis yang tepat serta dukungan dari pengawas konseling yang berkualifikasi. Dalam banyak sistem sekolah, kemewahan memiliki pembimbing yang terlatih untuk konselor titik realistis karena kendala keuangan. Dalam kasus seperti itu, model pengawasan lainnya harus digali. Model-model ini mungkin mencakup pendekatan pengawasan teman sebaya di masa penasihat utama di distrik sekolah memikul tugas pengawasan untuk membantu rekan-rekan mereka menilai kinerja krisis dan teknis. Nah, model lain termasuk penguasaan pendidik konselor dari perguruan tinggi dan universitas tetangga yang membosankan untuk membantu pengawasan konselor atau kontrak dengan penasihat dalam praktik pribadi yang berkonsultasi dengan konselor sekolah dan kepala sekolah dan membantu mereka merancang proses penilaian kinerja yang memadai. Proses instrumen kinerja konselor. Sekolah tidak hanya membantu dalam pengembangan prosedur yang tepat untuk penilaian kinerja mereka. Mereka juga berpartisipasi dalam merancang alat memadai untuk melakukan penilaian yang akurat. Secara khusus, instrumen yang dirancang untuk mengumpulkan data untuk penilaian kinerja konselor tertentu serta harapan pekerjaan. Misalnya, instrumen yang dibuat untuk mengevaluasi keterampilan konselor dalam konseling kelompok
tidak banyak manfaat jika sekolah menghambat prosedur kelompok. Dengan cara yang sama, instrumen yang biasanya digunakan untuk mengamati guru dalam pengajaran di kelas tidak berguna dalam menilai sesi konseling individu. Instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi layanan konseling harus terkait dengan pendekatan perilaku spesifik yang diterima secara umum sebagai indikator praktek profesi tertentu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.